Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kamaset 77 hadir dengan rumus dasar Excel atau tepatnya rumus dasar Excel part 3. Di video kali ini atau di part 3 kita akan membahas 6 rumus dasar Excel, fungsi matematika dan trigonometri, atau satu dari 6 ini adalah fungsi database dan list management, DSUM. Jadi yang 5 ini ada di sini. Sum, sum if, sum f, sum q, sum q ya. Dan yang DSUM ini ada di database. Ya, DSUM ini. Oke, teman-teman, kita langsung ke rumus dasar Excel part 3 bagian 1, sum. Nah, sum atau sum ya. Tulisannya sum. Fungsinya digunakan untuk menjumlah data numerik pada suatu sel atau rank. Jadi satu sel atau rank. Seperti yang dicontohkan, fungsinya sum number 1, number 2, dan seterusnya. Sama dengan sum E7 sampai E13, enter. 1.260.000. Ini perhatikan yang di bawah ya, sama dengan sum ya, sama ya. Dan penulisan ini, sum ini, itu juga sebetulnya yang E7 sampai E13 ini, kalau bentuk penulisan fungsi number 1, number 2, dan seterusnya, itu maksudnya seperti ini, sama dengan sum. Jika kita ingin seperti number 1, number 2, jadi maksudnya itu E7 ini, E7, E8, E9, dan seterusnya. Enter. Jadi yang dimaksud seperti itu ya. Nah, karena kita ingin lebih cepat, langsung E7 sampai E13. Jika yang ini E7 sampai E9, ya 600 ya. Rumusnya E7, E8, E9 sampai seterusnya. Nah, fungsinya seperti ini. Untuk singkatnya E7.2 E13. Maksudnya E7 sampai 13. Dipaham ya teman-teman? Bentuk penulisan fungsinya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara yang dicontohnya maksudnya 1 sampai terakhir. Oke. Kita ke sum if. Sum if menjumlahkan data numerik pada suatu rank sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kita akan menjumlahkan transaksi dengan kriteria Indonesia. Seperti contoh di sini. Sama dengan sum if C7 sampai C14, kriterianya Indonesia ya, G7, summary ranknya di sini.
enter. Indonesia 540.000 sama ya. Fungsi, bentuk penulisan fungsi sum if, rank kriterianya ranknya ini dimana yang kita akan cari, yang kriterianya Indonesia, summary ranknya di sini. Itu juga berlaku jika kita ingin mencari nama-nama ini. Misalkan di sini akan kita ganti dengan yang di sini. Jadi rank kriterianya juga di sini. Kita contohkan aja di bawah. Sama dengan sum if rank kriteria, kita ketikkan Joni. Summary ranknya di sini. Kenapa 150? Karena Joni cuma ada satu. Kalau Joninya kita ganti dengan maaf. Kalau ini juga Joni, maka dia akan menjumlah pendapatan Joni 475. Ya, teman-teman. Kenapa di sini ada tulisan Joni? Kenapa di sini tidak ada tulisan Indonesia? Itu kalau teman-teman belum membuat list seperti ini. Berbeda kalau sudah membuat seperti ini, kita tinggal pilih Malaysia 270. Jadi penulisannya sebetulnya seperti ini. Ya, rank kriteria. Ini kalau ini rank kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya ini. Penulisannya seperti ini. Ada bintang, tanda petik 2. Itu artinya hanya mencari yang Joni. Ini adalah untuk mempermudah agar kita tidak lagi mengetik kriteria yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya teman-teman belum membuat list seperti ini, maka ketikkan kriteria yang kita inginkan. Joni misalkan atau yang lain-lain. Sama dengan Indonesia juga. Di sini bisa juga kita ketikkan yang G7 ini menjadi Indonesia. Kita contohkan ini, kita ganti Kanada. 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 (287). Benar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Bisa kita buat list seperti ini untuk memudahkan kita tidak lagi harus menulis nama-nama kriteria yang kita inginkan. Sampai di sini dipaham teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke sum ifs. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang belum subscribe, like, atau mungkin share ke teman-teman. Silahkan sekarang diklik tombol subscribe, like, dan jika ingin mendapatkan notifikasi, silahkan diklik loncengnya agar teman-teman bisa dapat update video terbaru dari channel Kamasi77. Kita lanjut ke sum ifs.
Mirip-mirip seperti sebelumnya sum if. Di sini sum if penjumlahan total data lebih dari satu kriteria. Jika yang tadi hanya satu kriteria, maksudnya jika kriteria wilayah saja atau kriteria wiraniaga saja, yang tadi ya sum if. Nah, kalau sum if harus dua kriteria atau lebih dari satu kriteria. Kita akan mencari Thailand dan Johnny Ben. Karena di sini Johnny Ben juga ada Indonesianya ya. Kita ketik. Nah, untuk penulisan yang ini ada bintang dan tanda petik duanya. Tadi kita sudah jelaskan ya, teman-teman. Sama persis, cuman yang tadi hanya satu kriteria. Jadi kita contohkan yang langsung dengan list-list ini. Sama dengan sum ifs. Jadi langsung ke summary-nya. Summary rank dulu ya. Lalu kita ke kriteria C13. C6 sampai C13. Lalu G6. G6 itu maksudnya ini sama dengan yang di dalam tanda petik ini. D ini kriteria apa, rank kedua. Oke teman-teman, koma I, enter. Dapatlah 300. Thailand Johnny Ben, Thailand Johnny Ben, Thailand Johnny Ben, ada dua ya. 300. Nah, kriteria summary kriteria, summary rank ya, summary ranknya. Terus kriteria rank 1, terus kriteria 1 yang ini ya teman-teman. Jadi summary rank, kriteria rank 1, lalu kriteria 1. Ini lagi kriteria 2 ya, rank kriteria 2 maksudnya. Terus kriteria 2 dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya menggunakan dua saja, yakni wilayah dan wiraniaganya. Kita contohkan lagi Indonesia. Di sini Albert. Indonesia Albert 270. Sama ya, teman-teman. Di sini seperti yang kita contohkan tadi di awal, itu menggunakan Indonesia dan Albert. Di sini juga yang dimaksud Indonesia dan Albert itu menggantikan ini dan ini. G6 dan I6. Cuman di sini kita sudah menggunakan list. Ya, kembali lagi saya ulangi, jika teman-teman tidak menggunakan list, maka menuliskan seperti ini. Kita percepat aja teman-teman ya. Sama ya teman-teman. Nah, rumusnya sama nih. Jadi ini menggantikan G6, ini I6. G6 Indonesia, I6 Albert. Jika di sini kita menggunakan list, di sini menggunakan ketik manual. Dipaham teman-teman ya? Untuk sum ifs kita anggap sudah selesai. Sekarang kita ke subtotal.
Subtotal menghasilkan nilai subtotal suatu data berdasarkan nomor fungsi yang dipilih atau ditetapkan. Bentuk penulisan fungsi, subtotal, function number, referensi 1, 2, 3, dan seterusnya. Function number itu 9 ini. Kita contohkan sama dengan subtotal. Function numbernya langsung muncul ini. Nah, ini sama dengan yang di sini. Jadi angka-angka inilah fungsinya. Jika 1, nilai rata-rata transaksi. Jika 2, count sampai seterusnya. Jadi 9 jumlah nilai transaksi. Kita contohkan seperti yang contoh di sini 9. Nah, number referensi ini 1 dan seterusnya. Itu maksudnya ini ya, seperti yang kita jelaskan tadi di awal di sum. Bisa klik 1, maksudnya E7, E8, E9, tapi di sini kita langsung tarik aja E7 sampai E14, E15. Oh, E14 maksudnya di sini teman-teman ya. Enter. Jadi di sini nih E14 saja. E7 ya, E7 sampai E14. Jadi totalnya 1397. Jika 9-nya diganti 1, maka dia ambil rata-rata dari rank ini. Rata-ratanya 174. Summary-nya, atau kita menggunakan max-nya ya, 4. Jadi yang tertinggi itu 325 ya, max 4, 325. Kita kembalikan dulu ke summary-nya, sum 9. Salah satu fungsi dari subtotal adalah jumlah ini akan menampilkan apa yang tampil di sini. Saya ulang, menampilkan apa yang tampil di sini. Jadi ketika kita filter, ini akan menghitung yang terfilter aja. Yang tidak terfilter tidak akan terjumlah. Kita contoh ya. Kita buka sebagian. Nah, dia akan menunjukkan 715. Sesuai jumlah di sini 715. Bandingkan jika kita menggunakan sum aja. Sama dengan sum. Bentar. Kita buka sebagian. Nah, sum akan tetap. Sementara subtotal akan mengikuti apa yang ada di sini. Atau yang tampil saja. Ya. Dipaham ya teman-teman. Jadi subtotal itu juga ada fungsi selain dari yang dijelaskan di sini. Ketika kita memfilter, jumlah itu akan menyesuaikan apa yang kita filter. Untuk subtotal kita cukupkan. Kita lanjut ke sum skew. Ya, seperti itu saya menyebutkannya. Sum skew menjumlahkan angka pada suatu sel atau rank yang telah dikuadratkan. Seperti kita contohkan di sini. Maksudnya 1 kali 1, ini 2 kali 2, ini 3 kali 3 ya, 3 kuadrat, 3 pangkat 2. Jadi semuanya ini dianggap pangkat 2, meskipun tidak ada tulisan pangkat 2-nya. Bentuk penulisan fungsinya, sum skew, number 1, number 2, dan seterusnya.
seperti yang tadi ya, cuman di sini kita langsung tarik C6 sampai C15. Jadi kita langsung contohkan sum Q. Yang dimaksud nomor 1, nomor 2 ya ini. Kita langsung tarik aja, enter. 385. Sama ya teman-teman. Jadi fungsinya menjumlah angka yang sudah dikuadratkan. Sama hasilnya juga seperti ini. Jika ini menggunakan 2 kolom. Nah, sama persis teman-teman ya. Mungkin di antara teman-teman tidak banyak yang menggunakan fungsi ini, tetapi tidak ada salahnya untuk kita ketahui bahwa ada penjumlahan di Excel yang seperti ini. Ada rumus, fungsinya menjumlahkan angka pada suatu sel atau rank yang telah dikuadratkan. Manualnya seperti ini ya, sum. Ini juga ya, penjumlahannya seperti ini atau rumusnya seperti ini. Dipaham ya teman-teman? Jadi kita kembali lagi dan kita lanjut ke fungsi database list management. Nah, ini yang saya maksud di luar dari 5 ini. Tapi juga ada kata sum, ada tulisan sum atau sum ya. Di sini dsum. Dsum atau dsum menampilkan hasil penjumlahan data numerik yang terdapat dalam database sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, di sini ada yang database-nya, ada yang field-nya, ada yang kriterianya. Kriterianya nanti ada di sini. Nah, mungkin di sini teman-teman jarang menggunakan, tapi tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Jadi kita contohkan langsung sama dengan dsum database-nya ini ya, C6 sampai G13. Lalu field-nya di sini. Kriterianya pakai rank, bukan satu sel ya. Enter. Ini menjumlahkan semua yang ada di sini. Sama ya, karena kita belum mengetikkan kriteria. Sekarang kita beri nama kriteria. Jadi kriterianya bisa diisi di sini sesuai dengan yang ada di atas. Contoh, kita contohkan Albert. Nah, Albert 125, di sini 125, 250. Jumlah untuk Albert. Kita hapus, kita cari di sini Indonesia. Indonesia 540. Sama ya. Kalau di sini kita carinya yang 27 Maret. 27 Maret itu cuma ada satu. 325. Ya, teman-teman ya. Seperti itulah fungsi dari dsum ini. Jadi tidak juga untuk 2 karakter, tapi kriteria. Tapi penulisannya berbeda dengan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, bisa di kolom komentar, bisa diulang-ulang video ini. Untuk pelajaran kita kali ini, rumus dasar Excel part 3, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.